Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Susanti dengan NPM C1C020038 akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai register yang telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh resiko yang telah saya buat. Di sini kode resikonya yaitu adalah saya buat 304 untuk status resiko itu adalah tentunya resiko aktif dan di sini resiko yang saya ambil itu merupakan ancaman. Nah, di sini ada kategori resiko. Kategori resiko ini saya mengambil yaitu resiko strategi dan planning. Dan di sini saya memilih yang strategi and planning. Nah, untuk unit kerja dan fungsi itu yang saya pilih adalah penjualan karena ini terkait dengan penjualan dari departemen dinas online shop. Nah, di sini itu sasarannya adalah penjualan yang berhasil kepada pelanggan. Jadi sasaran yang saya pilih itu yang saya tentukan itu adalah penjualan yang berhasil kepada pelanggan. Nah, untuk periode risikonya itu sendiri adalah dari Januari sampai Oktober 2022. Nah, di sini ada deskripsi atau kejadian risikonya. Untuk deskripsi atau kejadian risiko itu adalah sering terjadinya pembatalan pemesanan barang oleh pelanggan. Untuk indikator resikonya sendiri itu adalah untuk akar penyebabnya itu yang pertama penyebab yang pertama itu adalah tidak mewajibkan pemberian DP saat pelanggan memesan barang. Lalu yang kedua akar penyebabnya itu admin yang terlalu lama merespon pelanggan. Yang ketiga yaitu pelanggan yang melihat harga barang yang lebih murah di toko lain. Nah, dari akar penyebab ini saya merumuskan indikator resikonya itu ada 3 juga. Yaitu yang pertama itu pelanggan terlalu meremehkan pemesanan barang dan tiba-tiba membatalkan pesanan. Lalu yang kedua itu pelanggan tidak jadi memesan barang. Karena apa? Karena admin itu terlalu lama merespon mereka. Dan yang ketiga, indikator resikonya, barang tidak laku karena pelanggan membeli barang di toko lain yang lebih murah. Nah, dari akar penyebab yang 3 ini, itulah didapatkan indikator resiko ini. Yang mana yang pertama itu kan akar penyebabnya tidak mewajibkan pemberian DP saat pelanggan itu memesan barang, sehingga indikator risiko yang saya ambil itu ya pelanggan meremehkan pemesanan barang dan tiba-tiba dia membatalkan pesanan itu. Lalu akar penyebab yang kedua itu kan admin terlalu lama merespon pelanggan, sehingga indikator risikonya itu pelanggan tidak jadi memesan barang karena admin terlalu lama meresponnya tadi. Nah, yang ketiga itu tadi, pelanggan yang melihat harga barang di toko lain itu lebih murah, sehingga indikator risikonya barang tidak laku karena pelanggan membeli barang di toko lain yang lebih murah tadi. Nah, di sini selanjutnya ada faktor positif atau internal control yang ada saat ini. Yang pertama itu adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak toko dengan pelanggan sebelum pemesanan barang terjadi. Lalu yang kedua itu adanya pelatihan kepada admin penjualan agar cepat respon kepada pembeli. Yang terakhir itu adanya penawaran harga barang yang lebih terjangkau. Nah, untuk dampak kualitatif itu dampak kualitatifnya adalah barang atau baju yang ada di dinas online shop ini menjadi bertumpuk stoknya. Nah, untuk kita lihat untuk risiko inherennya itu probabilitasnya itu saya tetapkan sedang. Kenapa sedang? Karena kemungkinan terjadinya itu sering. Nah, lalu dampaknya itu ringan. Karena dampaknya ringan itu dampaknya
berkisar hanya pada angka 15 juta sampai 30 juta saja. Nah, untuk skor risiko inherennya itu probabilitas dikali dengan dampak, sehingga hasilnya 6. Nah, untuk tingkat risiko inheren itu saya tentukan yaitu medium risk. Nah, untuk probabilitas risiko inheren kualitatif itu sebesar 20%. Hingga tadi kan probabilitasnya sedang. Nah, di sini dampak finansial risikonya sedang ini karena dia dampaknya itu berkisar 15 juta sampai 30 juta. Itu saya tetapkan. Nah, di sini dampak finansial risikonya itu adalah 20 juta, sehingga nilai bersih dari risiko inheren itu 20% dikali dengan 20 juta sehingga hasilnya 4 juta. Nah, yang di sini terkait pemilik risiko itu adalah Dinas Susanti dengan jabatannya itu sebagai owner, dan ini nomor HP beserta email. Nah, untuk strategi itu yang saya pilih yaitu adalah dari semua strategi itu yang saya pilih adalah mitigasi. Nah, setelah itu kita melihat bagaimana penanganan dari risiko yang ada tadi. Nah, di sini penanganan risiko treatmentnya yang pertama itu pihak dinas online shop itu mewajibkan kepada pelanggan untuk membayar DP terlebih dahulu jika ingin memesan barang. Nah, kenapa penanganan risiko yang pertama ini? Karena tadi sudah di awal itu adalah indikator risikonya pelanggan terlalu meremehkan pemesanan barang dan tiba-tiba membatalkan pesanan. Nah, karena mereka meremehkan dan tiba-tiba membatalkan pesanan, sehingga penanganan risiko yang tepat yaitu adalah pihak online shop ini mewajibkan harus untuk kepada pelanggan jika ingin memesan barang itu harus terlebih dahulu membayar DP. Nah, lalu penanganan yang kedua itu owner mempekerjakan admin penjualan yang cepat tanggap dan juga cepat merespon pelanggan. Karena penanganan ini untuk mengatasi tadi yang indikator risiko yang kedua yang di mana pelanggan itu tadi kan tidak jadi memesan barang karena admin terlalu lama merespon. Nah, oleh karena itu penanganan yang paling tepat yaitu dikerjakan admin penjualan yang cepat tanggap dan juga cepat merespon pelanggan. Nah, yang terakhir itu menjual barang. Penanganannya menjual barang dengan harga yang terjangkau dan berkualitas dibanding toko lain. Nah, ini penanganan untuk indikator risiko yang ketiga, di mana tadi pelanggan lebih memilih membeli di online shop lain. Nah, sehingga penanganannya yang paling tepat yaitu menjual dinas online shop ini menjual barang dengan harga yang terjangkau dan berkualitas dibandingkan dengan toko lain. Nah, setelah penanganan itu di sini terdapat biaya penanganan risiko 22.400. Nah, di sini 2.400 ini rinciannya itu ada di DTR dan kertas kerja. Di sini yaitu ada rencana penanganan risiko. Yang pertama itu mewajibkan kepada pelanggan untuk bayar DP terlebih dahulu, nilainya 500.000. Nah, untuk penanganan yang kedua yang tadi mempekerjakan admin penjualan yang cepat tangkap dan fast respon itu 1.400.000 ini dengan detailnya itu adalah di mana admin yang dipekerjakan itu 2 orang dikali dengan 100.000 per hari dan dipekerjakan selama 7 hari sehingga totalnya 1.400.000. Dan yang ketiga itu menjual barang dengan harga terjangkau dan berkualitas itu dengan biaya 500.000 sehingga total biaya penanganan risiko sebesar 2.400.000. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, untuk penanganan yang telah dilakukan itu juga ada 3. Yang pertama itu telah membuat kewajiban perjanjian kepada pelanggan untuk membayar DP saat pemesan barang. Nah, yang kedua itu
telah mempekerjakan admin penjualan yang fast respon dan cepat tanggap, dan yang terakhir juga telah menjual barang dengan harga terjangkau dan berkualitas. Nah, lalu kita masuk ke risiko residualnya. Itu kita lihat probabilitas risiko residualnya itu kecil karena sudah jarang terjadi. Nah, dampaknya juga menjadi ringan sekali karena itu dibawa dari 15 juta sampai 30 juta. Nah, dampaknya itu dibawa dari 15 juta. Nah, sehingga skor risiko residualnya itu probabilitas dikali dengan dampak, dan untuk tingkat risiko residualnya ini adalah low risk. Nah, sehingga di sini ada probabilitas risiko residualnya 20%, dan kita lihat dampak finansial risikonya menjadi 5 juta. Yang tadi awalnya ada 20 juta, dengan adanya penanganan yang dilakukan, sehingga dampak finansial risiko residualnya itu hanya menjadi 5 juta. Nah, dan tingkat risiko residualnya juga menjadi low risk, sehingga nilai bersih dari risiko residual itu hanya 1 juta, yaitu 20% dikali dengan 5 juta. Untuk departemennya tadi yaitu dinas pengawasan. Nah, lalu kita masuk kepada profilnya. Nah, di sini tadi resiko yang saya ambil resiko residual. Lalu yaitu resiko yang kedua, yang dimana tadi adalah probabilitasnya sedang. Untuk residual risknya ini, lalu kita masuk kepada risk appetite-nya. Nah, di risk appetite-nya tadi ini kan resiko yang saya bahas adalah resiko yang kedua ini. Nah, tadi di risiko inherentnya itu berada di medium risk. Nah, untuk risk appetite saya menurunkannya untuk resiko residual, risk appetite-nya menjadi low risk. Nah, di sini dari medium risk menjadi low risk. Lalu untuk selanjutnya mungkin itu saja dari penjelasan risk register terkait dengan risiko yang kedua tadi yang dapat saya jelaskan. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan risk register yang mengenai risiko terkait dengan sering terjadinya pembatalan pemesanan barang oleh pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan juga apabila terdapat kesalahan dari pembuatan risk register ini, semoga dapat diperbaiki ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.